Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari PPKN bab 3, yaitu mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran yaitu pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian konstitusi, menjelaskan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjelaskan proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk pertama kita akan membahas dulu mengenai pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari beragam bahasa. Dalam bahasa Inggris, Constitution; dalam bahasa Belanda, konstitusi; dalam bahasa Jerman, Constitution; dan dalam bahasa Latin, konstitusi. Konstitusi memiliki arti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi dalam dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Dalam negara demokrasi, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada tanggal-tanggal penting tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, pada tanggal 10 Juli 1945, yaitu membahas tentang bentuk negara. Kemudian tanggal 11 Juli 1945 membahas wilayah negara dan persiapan penyusunan dasar dan pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1945 penyampaian hasil rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 itu membahas tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau lanjutan. Kemudian yang terakhir pada tanggal 16 Juli 1945 naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam suara bulat dan dalam sidang BPUPKI. Nah, kemudian setelah sidang BPUPKI terakhir pada tanggal 16 Juli 1945, kemudian PPKI itu melakukan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP. Nah, dalam perumusan naskah
Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa poin yang dirubah oleh PPKI. Nah, yang pertama, kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, perubahan pada pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang-orang Indonesia asli. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.